Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita akan membahas tema 7 untuk kelas 6 ya. Kita akan mulai dari tema 1 untuk pembahasan yang lain. Kelas 6 ini adalah playlist ya. Kelas 6 buku tematik ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Kalau linknya tidak bisa digunakan, biasanya untuk HP susah ya. Jadi link itu efektif untuk laptop sama komputer. Masuk saja ke channel, lalu cari playlistnya kelas 6 buku tematik ya. Sudah ada 105 video, berarti 106 sama video yang ini. Kita akan bahas sekarang kepemimpinan ya. Nah, ini adalah revisi 2018. Oke. Nanti akan ada 3 subtema. Yang pertama pemimpin di sekitarku, pemimpin idolaku, dan ayo memimpin. Pembelajaran 1, subtema 1 ya. Subtema 1 pembelajaran 1 ya. Pemimpin di sekitarku. Kita lihat ini apa yang terjadi ini. Ini kelihatannya ada sebuah rapat ini ya. Sebuah rapat mungkin di kampung kelihatannya ya, dari pakaiannya tidak formal seperti ini ya. Perhatikan gambar di atas, menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ini adalah musyawarah ya. Musyawarah, kegiatan musyawarah. Kegiatan musyawarah. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Musyawarah atau rapat RT mungkin ya. Rapat RT. Ternyata kelihatannya rapat RT nah ini ya. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Kalau pernah ya bilang pernah, misalnya pernah. Ya, maksudnya waktu ikut ayah ya mendatangi undangan rapat RT mungkin ya, ikut ayah menghadiri rapat RT. Nah, misalnya apa yang harus dilakukan seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus mampu ya. Seorang pemimpin harus mampu mengayomi dan ya memimpin warganya ya dalam suasana kekeluargaan. Menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin yang pertama adalah memiliki rasa empati terhadap warga, ya, memiliki rasa empati terhadap warganya, ya. Kemudian bersikap adil, ya, bersikap adil, terus mampu berbicara di depan umum, ya, mampu berbicara di depan umum, ya. Kemudian mampu berpikir secara runtut dan logis, ya, mampu berpikir secara runtut dan logis. Nah, ini adalah kualitas-kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Iya dong. Semua orang pada dasarnya pemimpin. Paling tidak memimpin diri sendiri ya. Iya. Ya, coba ceritakan. Ya. Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Saya ya, mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Saya ingin
Ya, saya ingin menjadi pemimpin. Karena itu saya juga harus ya mampu dipimpin dahulu, ya mampu ya dipimpin dahulu ya. Saya juga harus mampu dipimpin ya, ya, berusaha untuk menghargai pemimpin ya. Berusaha menghargai pemimpin dan mengamati ya, mengamati kualitas orang pemimpin. Memimpin dan menirunya, serta menirunya ya, serta menirunya. Jadi kita bisa dari belajar ya, serta menirunya. Ya, misalnya melihat rapat RT, oh ternyata jadi RT itu seperti itu ya. Meniru rasa percaya diri. Ya, antara lain yang harus kita tiru adalah rasa percaya diri, kemampuan berbicara di depan umum, berbicara di depan umum. Ya, ini yang bisa langsung kita lihat ya. Pemimpin itu harus percaya diri. Kalau dia dengan dirinya sendiri nggak percaya, bagaimana dia bisa dipercaya orang? Ya, terus kemampuan berbicara di depan umum, ya, mampu berpikir runtut dan logis, mampu berpikir runtut dan logis, bisa mendengarkan pendapat-pendapat warga, bisa mendengarkan pendapat orang dengan sabar. Nah, ini adalah kualitas-kualitas yang perlu kita contoh dari seorang pemimpin. Ada banyak pemimpin di lingkungan kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Ya, ada yang pertama pasti ayah ya, orang tua. Ya, terutama ayah. Ya. Kemudian atau ibu ya, tapi kalau ada ayah biasanya yang memimpin rumah tangga. Kemudian Pak RT ya, RT ya, RW ya, ini nggak harus laki-laki ya, Pak atau Bu RT, tapi biasanya pada umumnya laki-laki ya, pada umumnya lurah ya. Di kelurahannya Pak Ali, lurahnya perempuan, ya, perempuan lurahnya. Tapi kalau RT RW-nya laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam memimpin, ya. Kemudian bacalah berikut Bu RT sang pemersatu. Nah, ini artinya perempuan ya. Bu RT sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, ya, warga yang sehat, serta warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan masyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat.
Oleh karena itu, ya, Ibu Erika berinisiatif untuk membentuk kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya, ya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tetapi juga bertujuan mempererat hubungan antara warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengolahan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika juga ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu atau kita singkat Posyandu, ya. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakan, "Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang dimaksud kali ini adalah kesehatan bagi saya. Warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh bangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan melimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tapi untuk kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi, kita lanjutkan di sini, manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan masak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram dan produktif. Kamu telah membaca bacaan Bu RT Sang Pemersatu. Jawablah pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut, tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan Ibu Erika? Ya, Ibu Erika. Ya, Bu RT. Bu Erika Sang Pemersatu, ya, Ibu Erika. Ya. Siapa pendengar pidato? Warga. Ya. Warga kampung apa tadi ya? Kita lihat. Jadi Melati ya. Kampung Melati kalau nggak salah. Kita lihat di sini. Kampung Sehat Melati, ya, warga Kampung Sehat Melati. Warga Kampung Sehat Melati.
Sehat melati. Bagaimana sikap kepemimpinan Bu RT dalam bacaan itu? Mengayomi masyarakat. Mampu berbicara di depan umum. Mampu mempersatukan warga. Ya, mampu menggerakkan hati warga, mampu menggerakkan partisipasi warga, ya, mampu menggerakkan partisipasi warga untuk kepentingan bersama. Ya, jadi pemimpin itu harus mampu menjadi pembicara yang baik di depan umum dan mampu membujuk orang untuk ikut berpartisipasi dalam program-programnya. Ya. Buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman yang tinggal di satu lingkungan denganmu, misalnya RT, RW, desa. Siapakah ketua RT atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu? Wah, ini kalian sendiri yang menulis ya. Kalau di tempatnya Pak Ali, ya, Bu RT itu namanya Bu Gloria. Ya, kepala desanya, ya. Jadi kepala desanya namanya Bu Gloria. Perempuan juga, ya. Kades, kepala desa ya, lurah, ya, itu Ibu Gloria. Nah, kemudian RT, ada RT-nya juga Bapak Arindra, dan RW-nya adalah Bapak Guritno. Ini beneran ini, nggak bohong, ya. Kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT, RW atau kepala desa di lingkunganmu? Ya, di sini ada misalnya kegiatan untuk ini kerja bakti, terus kemudian pemasangan CCTV. Jadi di kampungnya Pak Ali ada CCTV-nya. Kemudian pengecatan, ya, pengecatan kampung, pembangunan. Nah, ini sedang dibangun pembangunan ini apa, posyandu, gedung posyandu, dan lain-lain, ya, banyak programnya. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok lain. Ya. Lingkunganku, RT atau RW, ya, di sini kalian tuliskan RT RW kalian sendiri ya, RT berapa, RW berapa, ya. Kalau Pak Ali ada di RT 5, RW 10, ya. Kalau desanya atau kelurahannya sengaja tidak saya tulis, ya. Kalian tuliskan di sini nama pemimpin di lingkunganku, ketua RT, RW, kepala desa. Ya. Kalau ketua RT Bapak Arindra, ya. Ketua RW Bapak Guritno, ya. Kepala desa atau lurah, ya, Bu lurahnya adalah Ibu Gloria. Ya. Kegiatan yang dipimpin, ya, banyak, ya, termasuk kegiatan yang dipimpin ini adalah memastikan kalau kebutuhan warga, memastikan
kebutuhan warga dalam hal administrasi ya terpenuhi. Misalnya ada surat pindah, ada warga datang, ada warga untuk mengurus KK, ya ini terpenuhi. Ya, secara administrasi terpenuhi. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan, memimpin kegiatan, memimpin program-program yang sedang dijalankan. Ya, ada kampung green clean, ya penghijauan kampung. Jadi di tanah-tanah kosong di sekitar RT itu ditanami sayur-sayuran, di tanah kosong ditanami sayuran dan toga. Ya, kira-kira seminggu yang lalu pagi-pagi ada yang ketok-ketok pagar. Ternyata Pak RT itu ngirim sayuran. Ini beneran cerita nyata ini. Ya, jadi ini adalah hasil dari ini tanah-tanah kosong di lingkungan RT, ditanami sayuran. Di depan rumahnya Pak Ali ini ada macam-macam tanaman, ada tanaman kelor, ada ubi, ada macam-macam tanaman yang bisa disayur. Ya, jadi kalau Pak Ali bikin sayur kelor, nggak jauh-jauh nyarinya di depan rumah. Ada daun mangkokan, itu bisa disayur enak. Ya, jadi banyak beluntas. Wah, tepat di depan rumahnya Pak Ali malah ada beluntas ya, beluntas. Jadi ini salah satu program RT. Terus kan pembangunan masjid, lebih tepatnya perluasan pembangunan masjid ini sedang dilakukan. Terus pembangunan posyandu sudah dalam tahap penyelesaian. Pembangunan posyandu itu program-program ya yang dipimpin oleh RT RW. Di dalam bacaan Bu RT sang pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga yang tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan tempat pidato. Tempat pidato itu biasanya di balai desa. Ya. Bacakan jawaban secara bergantian. Tempat pidato. Ya, kalau di lingkungan desa Bu RT ya di balai RT. Ya, atau di kalau ini di RT ya, bisa di balai RT. Di balai RT atau di fasilitas umum. Ini kelihatannya tadi dalam ruangan ya. Di dalam ruangan mungkin ada RT-nya memiliki balai RT mungkin. Ya, ini ya. Kalau ini di balai desa mungkin ya. Ya. Kalau ini kita lihat. Nah. Di posyandu. Bu RK berencana mendirikan posyandu ketika memaparkan rencana di hadapan seluruh warga yang mengajarkan. Nah, ini tidak ada tempatnya ya, tempatnya nggak disebutkan di situ, tapi biasanya kita bisa memakai balai desa. Balai desa. Tempat pidato. Coba tuliskan. Ya, yang jelas tempatnya nggak dijelaskan di situ ya. Paling nggak menemukan tempat pidatonya di mana, mungkin di balai desa. Ya, kita tulis balai desa gitu aja, minjam balai desa mungkin. Saya tancapkan dulu tasnya. Nah, di sini tidak ada.
Kalau di tempatnya Pak Ali, di Posyandu itu akan dijadikan kantor juga, kantor bersama. Ya, jadi merangkap kantor. Mungkin di situ bisa untuk pidato-pidato RT. Ya, mungkin ini memakai tempat balai desa gitu aja ya, balai desa. Ya, meminjam balai desa untuk kegiatan RT kan boleh, ya. Kemudian suasana tempat disampaikan pidato, ya, suasananya hikmat ya, suasana, ya, warga. Bu Erika menyampaikan pidato dengan sangat baik, menyampaikan pidato dengan sangat baik, ya, runtut dan mudah difahami. Bu Erika mampu, ya, mampu menggerakkan warganya, ya, karena Bu Erika bukan hanya berretorika ya, karena Ibu Erika atau Ibu Erika ya memberikan teladan langsung, ya, memberikan teladan langsung terjun ke lapangan, ya, dengan langsung terjun ke lapangan, ya, memberikan teladan dengan langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke lapangan, membaur bersama warga, melakukan program-program yang dijalankan. Jadi suasana pidato ya ini ya. Jadi suasana pidato sehingga suasana pidato sangat baik. Warga mendengarkan dengan antusias, ya, karena dipimpin oleh orang yang sedang berpidato, orang yang memang tahu, paham betul, ya, bagaimana warganya dan bagaimana menggerakkan warganya, ya. Berdasarkan pidato bacaan Bu RT sang pemersatu, lengkapi bagian berikut tema. Nah, temanya adalah rencana pembangunan Posyandu. Rencana pembangunan Posyandu. Pembangunan Posyandu. Pembicara adalah Ibu Erika. Pendengar adalah warga kampung Sehat Melati ya. Melati Sehat apa Sehat Melati tadi? Sehat Melati. Tempatnya ini kok nggak ada ya di sini. Berencana mendirikan pos pelayanan penduduk ketika memaparkan, coba apa saya ada yang terlewat ya. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan masyarakat kadang menimbulkan perselisihan, ya, perselisihan
Oleh karena itu berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan melibatkan warga, senam sehat, setelah senam, oh di lapangan, berkumpul di lapangan, Pak Ali yang terlewat ya. Nah, berarti ini tadi bukan di balai desa tapi di lapangan, maaf ya, di lapangan. Jadi mana? Di lapangan ternyata, tempat di lapangan. Jadi ada jawaban yang keliru tadi di sini. Tempat di lapangan. Ya Pak Ali yang ini ya di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ya, Ibu RK juga mengajak warga mempraktikkan pengolahan sampah mandiri untuk memotivasi warga ikut bekerja membersihkan lingkungan dengan dalam setiap kerja bakti ini, memberikan teladan. Selamat datang di acara kebersamaan. Oke. Warga di kampung Melati ya. Urutan isi pidato. Nah, pertama ya, kita lihat urutan isi pidato. Nah, ini. Selamat pagi, salam. Salam ya, salam pembuka. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu. Saya sangat senang ya, salam dan pembukaan. Ya, salam dan pembukaan itu aja ya. Salam dan pembukaan. Pembukaan pidato. Atau salam dulu terus poin kedua pembukaan ya. Salam terus pembukaan. Ya. Salam, kemudian pembukaan. Ya, salamnya adalah selamat pagi ya, mungkin bisa assalamualaikum ya kalau mayoritas atau semua dalam muslim ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara ya, ini terus pembukaan hari Minggu. Saya senang dapat bertemu seluruh warga yang menyatukan kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan ya, menyampaikan tujuan dari pidato. Adalah kesehatan bagi saya, warga sehat adalah kemudian tujuan pidato. Tujuan pidato. Ya, jadi tujuan pidato ini disampaikan ya. Wargaku yang tercinta, kamu kita sering jadikan oleh pihak, namun kita tidak boleh berpuas diri ya untuk melanjutkan cita-cita, maka aktif dan terlibat dalam pos pelayanan terpadu ya. Oke. Kita lihat tujuan pidato terus disampaikan dulu tujuan pidato ya. Tujuan pidato terus isi pidato. Ya, isi pidato adalah ajakan untuk berpartisipasi. Untuk berpartisipasi. Jadi topik utamanya disampaikan dulu tujuannya. Terus isi dari pidato ajakan untuk berpartisipasi penutup. Ya, urutan isi pidato menurut Pak Ali seperti itu. Bu Erika seorang ketua RT yang hebat. Iya, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Ya, presiden aja kita pernah ya perempuan. Ya, apalagi RT ya. Lurah banyak perempuan. Amatilah gambar berikut. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah pubertas? Ya, sebelum pubertas
badannya kecil ya, badan sebelum dan setelah pubertas. Setelah pubertas saja ya, setelah pubertas tubuh lebih tinggi ya, tubuh lebih tinggi dan berotot ya, dada menjadi lebih bidang ya, atau lebih bidang gitu ya, laki-laki lebih bidang atau lebih lebar ya, mulai tumbuh rambut di tempat tertentu ya, sebelum ini dulu aja. Suara menjadi semakin berat atau bass ya, karena jakun mulai membesar. Kemudian tumbuh rambut di tempat tertentu ya, pada umumnya ada di bawah hidung, antara hidung dan mulut ya, kumis ya, mungkin jenggot ya juga sudah mulai tumbuh walaupun sedikit ya, ketiak, kemaluan, dan mungkin di kaki juga ya mulai tumbuh ya, kaki. Tidak selalu dan tidak semuanya juga, tapi yang secara umum tumbuh itu di ketiak dan kemaluan ya. Kalau kumis relatif, ada yang tebal ada yang tipis ya, terus kaki juga ya. Diskusikan bersama temanmu, lalu bacakan hasilnya di depan kelompok lain ya. Itu perbedaan fisik ya, coba diskusikan, bacakan hasil diskusi ya. Perbedaan tubuh laki-laki, perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah pubertas. Fisik laki-laki sebelum dan setelah pubertas. Ya, hasilnya ditaruh di sini ya, hasil diskusi. Nah, ini bahan diskusinya. Oke, perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Selain itu ya, ada ciri fisik yang lain ya. Semakin berkeringat ya. Karena aktivitas juga semakin banyak, semakin mudah berkeringat. Nah, masa pubertas itu. Tumbuh jerawat mungkin kadang-kadang ya. Ya, ini bagaimana kita menyikapi masa pubertas? Menjaga kebersihan tubuh. Ya. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Nah, ini makanya mudah berkeringat ya. Akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Kalau sudah mulai bau, ganti baju ya. Mandi dulu lebih enak. Ya. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Ya, pilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan badan, pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet.
pemanis buatan atau penyedap rasa. Perbanyaklah minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Nomor 4, memilih bacaan, tontonan yang sesuai dengan umur. Saat ini akses bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh, namun pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai dengan umur. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa ya yang mungkin belum cocok untuk kalian. Ya, nomor 5, rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan tuntunan agama. Ayo berkreasi. Dari pembelajaran tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas. Kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya kamu buat. Misalnya jenis karya poster. Ya, bahan dan alat adalah kertas. Mungkin A3, biar besar ya. Pensil, kemudian spidol, pensil untuk mensket ya, spidol untuk mewarnai. Nah, kertas A3, pensil dan spidol. Isi dalam karya adalah ini menyikapi masa pubertas, menyikapi masa pubertas. Ya. Jadi kegiatan apa yang kita pilih? Kegiatan apa yang positif? Ya, positif dilakukan. Kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa puber. Nah, kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa puber. Kegiatan positif yang bisa dilakukan ya pada masa pubertas. Ya. Ayo renungkan pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini. Belajar tentang sikap seorang pemimpin dan karakter seorang pemimpin. Keterampilan apa yang kamu latih hari ini? Keterampilan untuk melihat kualitas seorang pemimpin, kualitas seorang pemimpin, dan kegiatan masa puber. Sikap yang kamu kembangkan pada hari ini adalah ya, sikap seorang pemimpin. Kerjasama dengan orang tua, diskusikan dengan orang tuamu nama-nama pemimpin yang kamu ketahui di lingkunganmu. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Mungkin nama Pak RT, nama RW, ya nama beliau siapa, nama kepala lurah atau kepala desa, ya mungkin nama camat, ya camatnya namanya siapa, ya atau mungkin nama wali kota mungkin. Nah, orang biasanya kalau camat enggak kenal ya, mentok sampai lurah, ya. Tapi kalau wali kota itu biasanya tahu.
atau gubernur, ya. Gubernurnya siapa? Ya. Jadi ini mungkin pemimpin-pemimpin di lingkungan atau bukan dari yang formal, pemimpin di masjid itu juga pemimpin, ya, takmir masjid misalnya. Masjid. Jadi pemimpin tidak harus formal seperti ini. Takmir masjid merupakan pemimpin juga, ya. Mungkin ketua dari kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya ketua Karang Taruna. Ya, ini penting juga untuk diketahui. Ya. Kita sampai halaman 12. Untuk pembelajaran 2 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.